Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Fitra Hidayat dari kelas F4510 dengan NIM 13012135582. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya di mata kuliah pengenalan pemrograman. Di sini saya kebagian problem nomor 23 tentang gosip Kang Sayur. Perintahnya seperti ini. Diberikan file text input seperti ini dengan di baris pertama ada dua angka, di mana angka pertama representasikan posisi rumah Anda. Lalu angka yang kedua itu merepresentasikan jumlah rumah yang ada pada komplek tersebut. Gitu. Lalu seterusnya diberikan input dengan format seperti ini, yaitu nomor, lalu rumah, lalu ini ada seberang atau sebelah, kiri atau kanan, rumah, Anda, ini nama patokannya, dihuni oleh keluarga, nama penghuni yang ingin kita masukkan ke dalam dictionary-nya. Seperti ini. Lalu perintah yang pertama adalah buatlah dua buah dictionary yang masing-masing digunakan untuk menyimpan sisi rumah ganjil dan genap, di mana key adalah nama rumah dan value adalah nama keluarga yang menghuni. Gunakan tipe data terstruktur ini untuk proses pada fungsi yang diminta di bawah ini. Baik, saya akan jelaskan program yang sudah saya buat sebelumnya. Pertama, saya membuat fungsi baca underscore data yang menerima parameter file name atau input yang kita sudah buat file text-nya seperti ini. Oke, fungsi digunakan untuk membaca file teks kemudian berubah ke dalam tipe data terstruktur. Oke, yang pertama saya lakukan, saya akan baca datanya dulu dengan dengan fungsi open, file name dengan parameter r atau read. Lalu untuk membaca dua angka pertama di baris pertama input, saya masukkan ke dua buah variabel, yaitu rumah underscore saya dan juga jumlah underscore rumah. Di sini saya menggunakan metode readline, lalu saya split, dan untuk castingnya saya menggunakan map seperti ini, sehingga setiap data yang diambil berupa integer seperti itu. Lalu berikutnya saya membuat dua buah dictionary, rumah underscore ganjil dan juga rumah underscore genap seperti ini, dua dictionary kosong. Lalu yang saya lakukan adalah mengenerate semua rumah dengan list kosong. Saya menggunakan perulangan dari 1 sampai jumlah underscore rumah ditambah 1. Jika dia i-nya genap, masukkan ke dictionary rumah genap. Kalau ganjil, maka dimasukkan ke rumah ganjil dan diisi dengan sebuah list kosong. Lalu yang berikutnya saya lakukan adalah saya mengisi rumah Anda yang sudah diketahui tadi nomor rumahnya. Ya, jika nomor rumahnya itu genap, maka dimasukkan ke rumah genap dengan value-nya seperti ini, string Anda. Kalau ganjil berarti dimasukkan ke dictionary rumah ganjil dengan value seperti ini sama. Lalu berikutnya saya mengambil sisa input dengan menggunakan variabel list input dan metode readlines, yang mana akan menerima list dari setiap baris input yang tersisa. Lalu saya close, dan berikutnya saya akan mengenerate input ke dalam dictionary dengan metode seperti ini. Dari input yang diberikan di contoh, saya menganalisis bahwa ada kemungkinan bahwa user akan memasukkan input di mana input tersebut belum diketahui sebelumnya, seperti ini. Jika kita tinjau 3 baris pertama ini, kita melihat bahwa sudah diketahui sebelumnya. Kylie nomor rumahnya sudah diketahui sebelumnya di sini. Johnny juga sudah diketahui. Namun kita melihat Uchiha di sini, dia belum dimasukkan ke dalam dictionary sebelumnya. Belum ada pada input sebelumnya. Nah, di sini saya membuat sebuah algoritma untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Saya akan menjelaskannya menggunakan PowerPoint supaya lebih mudah, yang sudah saya buat seperti ini. Seperti ini pseudocode-nya. Saya menggunakan while selama list inputnya itu tidak kosong. Selama tidak kosong, maka saya akan looping list inputnya dengan tiapnya dimasukkan ke variabel baris. Lalu saya cek jika nama patokannya itu ada dalam dictionary, maka saya akan masukkan penghuninya ke dalam dictionary dan hapus baris dari list underscore input. Saya akan hapus baris dari list gitu. Contohnya seperti ini.
Di sini kita punya input, 2 rumah seberang kiri rumah Anda dihuni oleh keluarga Joni. Anda sudah kita ketahui sebelumnya nama rumahnya di nomor 13, ya kan? Nah, setelah kita ketahui, maka tinggal kita masukkan saja dengan seperti ini, 2 rumah seberang kiri. Berarti di sini Joni. Oke, kita hapus listnya. Oke, kita lanjut ke peran berikutnya. 1 rumah seberang kiri rumah Joni dihuni oleh keluarga Kylie. Seberang Joni, seberang kiri. Oke, di sini berarti diisi oleh Kylie. Lalu selanjutnya kita hapus. Lalu di sini 3 rumah sebelah kanan rumah Kylie, keluarga Harry. Jadi di nomor 13 Harry. Lalu kita hapus. Lalu selanjutnya 2 rumah sebelah kanan rumah Uchiha. Nah, Uchiha di sini belum kita ketahui kan sebelumnya. Maka percabangan di sini, jika nama patokannya dalam dik akan bernilai false. Sehingga kalau ini bernilai false tidak akan masuk ke dalam percabangan. Sehingga akan lanjut saja ke perulangan yang berikutnya. Jadi ini akan dilewat. Lanjut ke sebelah sini. 3 rumah seberang kiri rumah Nara. Nara juga kita belum tahu. Kita belum masukkan ke dalam dictionary. Sehingga ini akan bernilai false lagi. Akan bernilai false dan lanjut ke perulangan berikutnya. 5 rumah sebelah kanan rumah Harry. Nah, Harry kita sudah ketahui, dia berada di nomor 13. Berarti 5 rumah sebelah kanan oleh keluarga Uchiha. Jadi di sini. Uchiha. Seperti itu. Lalu kita hapus listnya. Seperti ini. Lalu lanjut lagi, 1 rumah seberang kanan rumah Uchiha dihuni oleh keluarga Nara. Seberang kanan di sini. Nara. Lalu kita hapus dari list. Lalu kita sudah selesai. Setelah kita selesai looping sampai akhir tadi, maka ini akan selesai. For-nya sudah tidak akan dieksekusi. Lalu kita cek lagi list input tidak kosong. Apakah list input masih tidak kosong? Iya. List input masih ada 2 isinya, ada 2 elemen di sini. Lalu kita looping lagi per barisnya dari list input tersebut. Kita cek 2 rumah sebelah kanan rumah Uchiha. Nah, sekarang Uchiha sudah kita ketahui dihuni oleh keluarga Uzumaki. Oke, berarti di sini Uzumaki. Seperti itu. Lalu kita hapus dia dari list. Oke. 3 rumah seberang kiri rumah Nara dihuni oleh keluarga Kerman. Sini. Kerman. Oke. Lalu kita hapus. Lalu for-nya sudah selesai. Kita cek lagi ke conditional di while-nya. Apakah list input tidak kosong? Ternyata list sudah kosong. List sudah kosong sehingga ini akan bernilai false dan perulangan while pun akan berhenti di sini. Seperti itu. Dan semua input sudah masuk ke dalam dictionary. Implementasi dalam program saya lakukan seperti ini. Pertama, saya menggunakan while list underscore input tadi yang sudah berupa list. Ini. Dan ini akan bernilai false ketika listnya sudah kosong. Seperti itu. Nah, lalu saya looping lagi pada barisnya dalam list input. Karena dia tuh masih berupa string, saya akan split terlebih dahulu agar menjadi list dengan pemisahnya spasi. Lalu yang saya lakukan adalah mencari nomor rumah patokan pada input. Saya inisialisasi dulu nomor rumah, variabel nomor rumah dengan negatif 1. Oke. Lalu saya cari pada input tadi yang berada di posisi indeks kelima. Kalau misalkan dia ada di rumah ganjil, maka kembalikan nilainya. Kembalikan key-nya, kembalikan nomornya. Lalu kalau misalkan nggak ada, kita akan cek di rumah genap. Maka kalau misalkan ada, saya akan kembalikan nomornya. Dan kalau misalkan dia ada, dia pasti akan masuk ke sini antara di rumah genap kalau nggak diganjil. Lalu kalau misalkan tidak ada, maka nomor rumah akan tetap bernilai negatif 1. Lalu saya cek di sini. Apabila nomor rumah ditemukan, berarti nomor rumah tidak sama dengan negatif 1. Kalau nomor rumah tidak sama dengan negatif 1, nomor rumah berarti ditemukan. Nah, saya memasukkan penghuninya tadi pada dictionary sesuai dengan nomor rumahnya. Ada 8 kemungkinan pada input, yaitu yang pertama, jika patokannya berupa genap, ada 4 kemungkinan. Lalu kalau ganjil, juga ada 4 kemungkinan. Yaitu yang pertama, genap seberang kanan, genap seberang kiri, genap sebelah kanan, genap sebelah kiri.
lalu ganjil seberang kanan, ganjil seberang kiri, ganjil sebelah kanan, dan ganjil sebelah kiri. Dengan perhitungan matematika seperti ini. 8 perhitungan berbeda seperti ini. Lalu terakhir di sini, saya akan remove, jika dia masuk ke percabangan ini, saya akan remove listnya, akan remove elemennya dari list tersebut gitu. Barisnya saya akan remove. Oke, jadi kalau misalkan dia tidak masuk, maka tidak akan di remove. Lalu setelah semuanya masuk, saya akan return rumah ganjil dan rumah genap. Saya akan return dictionary-nya seperti itu. Baik, perintah berikutnya di bagian B, buatlah fungsi nomor underscore rumah untuk mengembalikan nomor rumah keluarga tertentu atau tidak tahu apabila nama keluarga tidak ditemukan. Oke, saya membuat fungsi untuk mengetahui nomor rumah yang seperti diperintahkan dengan nama nomor underscore rumah dengan menerima 3 parameter, yaitu rumah underscore ganjil, rumah underscore genap, dan penghuni. Penghuni di sini adalah input dari user, yaitu penghuni mana yang dia ingin tahu nomor rumahnya, seperti itu. Nah, di sini saya akan cari dulu di rumah underscore ganjil, di dictionary rumah underscore ganjil. Kalau ada, jika penghuninya ada di dalam value-value-nya itu, maka saya akan return key-nya, yaitu nomornya. Kalau misalkan nggak ada, saya akan cari di rumah genap. Kalau misalkan ada, berarti saya akan return di rumah genapnya, di key-nya di sini. Kalau misalkan tidak ditemukan, jika tidak ditemukan, kembalikan string tidak tahu. Return tidak tahu, seperti itu. Oke, lalu perintah berikutnya, yaitu di bagian C, buatlah fungsi penghuni underscore rumah untuk mengembalikan nama keluarga yang tinggal pada nomor tertentu, atau tidak tahu apabila nama rumah tidak ditemukan. Oke, saya buat di sini fungsi untuk mengetahui penghuni rumah dengan nama penghuni underscore rumah dengan menerima 3 parameter, yaitu rumah underscore ganjil, rumah underscore genap, dan nomor. Nomor di sini adalah input dari user, yaitu nomor rumah mana yang ingin dia tahu penghuninya, seperti itu. Pertama saya lakukan adalah periksa apakah variabel nomor ini sudah berupa angka-angka, sudah berupa integer, berupa angka-angka, bilangan bulat, dengan cara if nomor.isDigit. Jadi ini akan bernilai true apabila semua isi setiap indeks di dalam stringnya tuh berupa angka dari 0 sampai 9. Akan bernilai true jika seperti itu. Maka saya akan merubah nomor tadi, variabel nomor, menjadi integer dengan cara seperti ini, casting seperti ini. Lalu jika genap, kembalikan value dari dictionary rumah underscore genap, ya seperti ini. Kalau ganjil, kembalikan value-nya dari dictionary rumah underscore ganjil, seperti ini. Lalu kalau misalkan variabelnya tuh bukan integer, lalu juga atau penghuni rumahnya tidak ditemukan, kembalikan string tidak tahu, return tidak tahu, seperti itu. Lalu perintah yang terakhir, yaitu buatlah main program yang digunakan untuk menampilkan dictionary dan memanggil fungsi yang dibuat. Untuk menampilkan dictionary, saya menggunakan fungsi lagi dengan saya beri nama print underscore data menerima 2 parameter, yaitu dictionary rumah ganjil dan juga rumah genap. Saya looping dari 1 sampai jumlah dari banyaknya elemen dari rumah ganjil dan juga rumah genap ditambah 1. Jika i-nya genap, maka saya akan tampilkan dari rumah genap. Kalau ganjil, saya akan tampilkan dari rumah ganjil, seperti itu. Lalu di main program di sini, nama file yang saya buat untuk input adalah input.txt. Lalu saya masukkan rumah underscore ganjil, rumah underscore genap dari hasil sini, hasil baca underscore data yang sudah tadi kita buat, jadi 2 dictionary tadi. Lalu saya akan print rumah underscore ganjil juga rumah underscore genapnya. Lalu untuk memanggil fungsi penghuni rumah, saya menggunakan cara seperti ini. Saya meminta input dari user dan akan menampilkan seperti ini. Lalu untuk memanggil fungsi nama rumah juga saya meminta input dari user seperti ini. Lalu saya akan tampilkan dengan cara seperti ini. Saya akan panggil fungsinya seperti ini. Lalu jika saya run, maka hasilnya akan seperti ini. Saya bisa dilihat di sini nomor 1 penghuninya kosong, nomor 2 penghuninya kosong, lalu di sini nomor 7 penghuninya Kylie, nomor 10 Johnny, 13 Anda Harry, 19 Ackerman, 23 Uchiha, 26 Nara, 27 Uzumaki. Itu sudah sesuai dengan prediksi kita tadi di sini, ya. Bisa dicek. Oke. Sudah sesuai. Lalu kita dimintakan input
masukkan nomor rumah yang ingin kita tahu penghuninya. Baik, kita coba nomor 26. Nomor 26 penghuninya adalah Nara. Benar ya, di sebelah sini nomor 26 penghuninya Nara. Lalu masukkan penghuni rumah. Kita masukkan contoh Joni. Oke, Joni nomor 10. Benar ya, sebelah sini. Oke, program sudah selesai. Saya run. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.